Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farah Nabila dengan NIM 44442201008 dari kelas 4A jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau dietil ether. Lipid adalah ester dari asam lemak yang mana jarang mengandung molekul gugus fungsi, alkohol, atau fosfat. Lipid ini terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Tubuh manusia membutuhkan berbagai jenis lemak lipid yang berguna untuk menjaga kesehatan fungsi-fungsi bagian tubuhnya. Trigliserida terbentuk dari gabungan 3 asam lemak yang terikat pada gliserol. Nah, asam lemak ini memainkan peran yang krusial dalam struktur membran biologis dan berfungsi sebagai sumber energi bagi jaringan otot, bahkan ketika glukosa masih tersedia. Lipid dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama itu lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan alkohol. Contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua, lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Lalu yang ketiga, ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Samping itu, berdasarkan sifat kimia yang penting, lipid dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu lipid yang dapat disabunkan, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Nah, beberapa metode analisis kimia telah tersedia dalam mendeteksi kandungan lemak hewani dalam makanan, meskipun dengan tingkat akurasi dan sensitivitas yang berbeda-beda. Kromatografi gas merupakan salah satu kromatografi yang dapat digunakan untuk pemisahan dan analisis suatu senyawa. Kromatografi gas dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari campuran. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi tersebut, yaitu fase gerak dan fase diam, di mana fase gerak ini berupa gas yang stabil, sedangkan fase diam bisa zat padat atau zat cair. Nah, setiap alat GC mempunyai karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh desain atau geometri alat seperti panjang kolom, diameter kolom, dan kondisi operasi seperti kecepatan gas dan suhu oven. Nah, parameter ini sangat menentukan resolusi dari asam lemak dan keakuratan analisa. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang diletakkan di dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di kolom partisi. Pada umumnya, kromatografi gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolaran. Berikut adalah instrumen dari kromatografi gas, yang dimana terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pasokan gas terkompresi untuk fase gerak, yang dimana bisa helium, argon, atau nitrogen. Kemudian, sebuah kolom yang ditempatkan di dalam oven yang suhunya dapat kita kendalikan selama pemisahan.
Selanjutnya ada flame ionization detector, hydrogen, dan air generators. Lalu ada autosampler dan samples. Kemudian ada injektor atau tempat di mana sampel dimasukkan. Berikut ini adalah ilustrasi dari cara kerja kromatografi gas. Gambar tabung merupakan ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Dalam kromatografi gas, fase gerak berupa gas pembawa biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen, atau bisa juga menggunakan argon. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkannya ke flow controller. Flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Gas carrier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Senyawa dalam fase gas yang dianalisis berinteraksi dengan dinding kolom yang dilapisi dengan fase diam. Hal ini menyebabkan masing-masing senyawa mengalami elusi pada waktu yang berbeda. Dan ini dikenal sebagai waktu retensi senyawa. Perbandingan waktu retensi merupakan keluaran dari kromatografi gas yang dapat dianalisis. Sampel injektor atau sering disebut autosampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Kolom dan oven merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini, suhu dapat dikendalikan. Kontrol suhu kolom sangat penting untuk mencapai pemisahan yang baik saat menggunakan kromatografi gas. Nah, untuk alasan ini, kolom ditempatkan di dalam oven termostat. Proses menaik turunkan suhu pada kolom oven akan membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gerak atau gas carrier. Ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, elemen dari kolom bercampur dengan H2 dan dibakar dengan adanya udara berlebih. Pembakaran menghasilkan nyala api yang mengandung elektron dan kation CH+. Sebagian besar atom karbon, kecuali yang berada dalam gugus karbonil dan karboksilat, akan menghasilkan sinyal, yang menjadikan FID sebagai detektor universal untuk senyawa organik. Sebagian besar senyawa anorganik dan banyak gas seperti H2O dan CO2 tidak akan terdeteksi, sehingga detektor FID menjadi detektor yang berguna untuk analisis analit organik dalam sampel. Maka, detektor menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Kromatograf merupakan hasil akhir yang keluar